Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel saya Rahma Humairah. Jadi pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman kelompok saya akan menjelaskan terkait materi COVID-19. Oke, kita langsung aja ke materinya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Sari dari kelompok 11. Saya akan membahas virus COVID-19. Penyakit coronavirus atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Orang-orang yang terinfeksi virus ini akan mengalami penyakit pernapasan ringan dan dapat disembuh tanpa perawatan apapun, perawatan khusus. Namun, pada kondisi tertentu, virus ini dapat menyebabkan komplikasi pada penderita. Orang yang berisiko terkena virus ini mulai dari orang tua lanjut usia atau orang-orang yang memiliki komorbid penyakit seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, penyakit pernapasan kronis, atau kanker. Menurut WHO 2023, COVID-19 merupakan virus baru yang menyerang pernapasan. Virus ini awal muncul pada bulan Desember 2019 di Wuhan di Cina. Kasus pertama COVID-19 berasal dari kota Wuhan, Cina, di mana Komisi Kesehatan Kota Wuhan melaporkan sekelompok kasus penemuan kasus pneumonia di Wuhan, Provinsi Hubei pada tanggal 31 Desember 2019. Kasus tersebut akhirnya diidentifikasi sebagai novel coronavirus atau yang disebut sebagai COVID-19. Pada tanggal 2 Januari 2020, penderita COVID-19 meningkat menjadi 41 orang positif COVID-19 yang dirawat di rumah sakit di kota Wuhan. Sebagian dari penderita memiliki penyakit bawaan seperti kardiovaskular, diabetes mellitus, dan hipertensi. Tepat pada tanggal 11 Maret 2020, virus ini menyebar dengan tingkat keparahan 4 dan mengkhawatirkan sehingga WHO akhirnya mengumumkan virus COVID-19 ini sebagai pandemi global. Negara pertama di luar Cina yang melaporkan adanya kasus COVID-19 yaitu adalah Thailand. Setelah Thailand, negara berikutnya yang melaporkan kasus COVID-19 adalah Jepang dan Korea Selatan, dan kemudian berkembang ke negara-negara lainnya sampai dengan tanggal 30 Juni 2022. Saya serahkan ke materi berikutnya. Terima kasih. Oke, makasih Vidya. Jadi materi selanjutnya adalah terkait etiologi dan juga patogenesis dari penyakit COVID-19. Baik, yang pertama adalah terkait etiologi atau penyebab dari penyakit COVID-19. Nah, etiologi atau penyebab dari penyakit COVID-19 ini termasuk dalam golongan family coronavirus yang merupakan virus RNA strain tunggal positif, berkapsul, dan juga tidak bersegmen. Nah, terdapat 4 struktur protein utama pada coronavirus itu sendiri. Yang pertama adalah protein N, yang kedua adalah glycoprotein M, yang ketiga adalah glycoprotein spike S, dan yang terakhir adalah protein E. COVID-19 sendiri termasuk dalam ordo Nidovirales yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan maupun manusia. Nah, pada ordo ini sendiri terdapat 4 genus. Yang pertama adalah alpha coronavirus, yang kedua adalah beta coronavirus, yang ketiga adalah gamma coronavirus, dan yang terakhir adalah delta coronavirus. COVID-19 ini sendiri termasuk dalam golongan beta coronavirus. Nah, yang setelah dianalisis memiliki kemiripan dengan SARS. Nah, faktor keparahan dari infeksi COVID-19 ini sendiri tergantung pada faktor virus dengan respon imun kita. Nah, mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Saputri dengan NIM K0121111120. Sebelumnya telah dijelaskan mengenai definisi, gambaran epidemiologi, etiologi, serta patogenesis dari penyakit COVID-19. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai cara penularan COVID-19 dan apa saja jenis-jenis penyakit COVID-19. Nah, yang pertama mengenai dengan cara penularan COVID-19. Nah, penularan COVID-19 ini terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah kontak dan droplet.
di mana penularan secara kontak dan droplet ini dapat terjadi melalui kontak langsung, dapat terjadi melalui kontak tidak langsung, maupun kontak erat dengan penderita COVID-19. Nah, hal ini dapat terjadi melalui air liur dan droplet yang keluar dari orang dengan COVID-19 pada saat sedang berbicara, bernyanyi, ataupun batuk, serta aktivitas-aktivitas lainnya. Nah, kemudian yang kedua adalah udara, di mana penularan melalui udara didefinisikan sebagai agen infeksius yang diakibatkan oleh penyebaran droplet yang melayang dan masih dalam keadaan infeksius. Nah, udara ini dapat bergerak hingga jauh sehingga dapat mengenai penderita atau penjamu yang rentan. Kemudian yang ketiga, vomit, yang merupakan penularan yang disebabkan oleh kontaminasi permukaan dan benda yang terkena droplet dari orang yang terjangkit COVID-19. Nah, selanjutnya mengenai jenis-jenis COVID-19. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa sejak awal kemunculan virus COVID-19 ini telah bermutasi menjadi berbagai macam varian. Nah, penyebabnya adalah karena virus tersebut terus bereplikasi dan membuat dirinya menjadi banyak. Nah, ketika melakukan hal tersebut, virus COVID-19 ini mengubah gennya menjadi sedikit demi sedikit. Nah, inilah yang disebut sebagai mutasi virus. Nah, sementara itu, mutasi dari virus disebut variasi atau varian virus dari yang asli. Nah, ada beberapa varian mutasi dari virus ini. Yang paling umum yang pertama adalah varian alpha. Nah, di mana varian ini ditemukan pertama kali pada September 2020 di Inggris dan diketahui 50% lebih mudah menular dari varian sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah varian beta, di mana varian ini adalah mutasi virus pertama kali ditemukan pada Mei 2020 di Afrika Selatan. Yang diketahui terdapat 50% lebih mudah menular dari varian sebelumnya. Kemudian varian lain seperti varian Delta, ada varian Gamma, kemudian ada varian Epsilon, ada varian Lambda, ada varian Eta, ada varian Lota, serta ada varian Kappa. Dan yang terakhir ada varian Omicron. Nah, mungkin itu saja dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fadlia Said. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai apa saja sih komplikasi serta dampak yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19 ini. Jadi, orang yang terinfeksi COVID-19 umumnya akan menunjukkan gejala batuk, demam, merasa lelah, dan diikuti sesak nafas. Jika tidak ditangani dengan tepat, dapat menimbulkan komplikasi seperti kelelahan kronis, pneumonia atau peradangan paru-paru, kegagalan fungsi beberapa organ, acute respiratory distress syndrome atau ARDS, dan lain-lain. Gangguan pada saluran pernafasan adalah komplikasi utama akibat COVID-19 seperti gagal pernafasan akut. Selain itu dapat pula menimbulkan komplikasi dan masalah pada organ lain seperti kerusakan hati, kerusakan jantung, gagal ginjal akut, hingga infeksi sekunder. Sedangkan dampak yang ditimbulkan dari COVID-19 yaitu bisa dilihat dari penurunan kualitas hidup manusia dalam berbagai aspek, baik itu fisik, psikologis, maupun lingkungan. Dampak langsung dari pandemi COVID-19 terjadi di aspek kesehatan. Pada aspek kesehatan, dampak pandemi COVID-19 adalah tingginya jumlah kasus positif dan kematian akibat COVID-19. Tingginya jumlah kasus positif COVID-19 ini membuat sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, dikonsentrasikan untuk penanganan COVID-19. Sebagai akibatnya, pelayanan kesehatan untuk selain COVID-19 itu menjadi terhambat. Selain memberikan dampak di bidang kesehatan, pandemi COVID-19 itu juga memberikan dampak yang besar di segala aspek kehidupan. Namun demikian, dampak yang cukup dirasakan itu adalah dampak dalam bidang ekonomi. Perlambatan ekonomi pada masa pandemi COVID-19 ini tuh disebabkan oleh perubahan penyaluran dan permintaan akan barang dan jasa karena kebijakan pembatasan aktivitas yang dijalankan. Perlambatan ekonomi yang terjadi pada masa pandemi COVID-19 ini selanjutnya menyebabkan peningkatan pengangguran serta kemiskinan. Pandemi COVID-19 menyebabkan banyaknya pekerja yang kehilangan pekerjaan. Sementara angkatan kerja baru juga tidak berusaha mencari pekerjaan karena ketidaktersediaan lapangan kerja baru. Mungkin itulah tadi penjelasan mengenai komplikasi beserta dampak yang ditimbulkan dari COVID-19. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Nur Rahmazan di Bali akan membawakan materi mengenai pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Pencegahan COVID-19. Proses penularan COVID terjadi dari orang ke orang, sehingga perlu adanya upaya pencegahan yang harus dilakukan. Adapun upaya yang dapat dilakukan antara lain yang pertama,
melakukan karantina wilayah dengan menutup pintu portal kawasan pemukiman. Yang kedua, penerapan protokol kesehatan, yaitu penggunaan masker, mencuci tangan, jaga jarak, desinfeksi, serta adanya surat kesehatan bagi pekerja informal yang beraktivitas. Yang ketiga, penyediaan bangunan untuk isolasi mandiri bagi pendatang. Yang keempat, pembuatan dan pembagian masker, hand sanitizer, dan APD bagi tenaga kesehatan. Yang kelima, penggalangan dana untuk APD tenaga kesehatan. Dan yang keenam, edukasi door-to-door terkait PHBS, termasuk juga gaya hidup sehat seperti mengonsumsi makanan bergizi, tidur yang cukup, serta berolahraga untuk imunitas tubuh. Selanjutnya, materi mengenai penanggulangan COVID-19. Penanggulangan adalah proses menanggulangi penyebaran COVID-19 yang dilakukan pemerintah daerah, mulai dari perencanaan, pencegahan, penanganan, dan penegakan. Dalam upaya penanggulangan COVID-19 ini dibutuhkan kebijakan yang tegas serta kepedulian masyarakat dalam penanganan virus tersebut. Pemerintah harus dapat mengajak dan meyakinkan kepada masyarakat terkait dampak buruk akibat dari pandemi. Dalam hal ini, pemerintah aktif mengarahkan masyarakat agar dapat bekerja sama untuk memutus penyebaran. Pemerintah seharusnya dapat memberikan pelayanan terbaik di semua sektor yang ada. Masyarakat tidak dapat mengatasi epidemi COVID-19 ini sendiri tanpa kebijakan dari pemerintah yang kuat. Baik, itulah akhir dari materi kelompok kami terkait COVID-19. Sedikit kesimpulan bahwa COVID-19 ini merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Seseorang yang terinfeksi virus ini akan mengalami penyakit pernafasan ringan hingga sedang dan bisa berakibat kematian jika disertai dengan penyakit komorbid. Olehnya itu, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak dalam upaya penanggulangan COVID-19, utamanya dari pemerintah dan kesadaran masyarakat itu sendiri. Sekian dari kelompok kami, terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.